Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yursal Dimas Yoga dari kelas 20 IPS 10 nomor Rasmi 35. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dengan Indonesia pada saat ini. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Yang kedua, Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur, pertaniannya menghasilkan beras yang melimpah. Yang ketiga, kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Demak. Yang kelima, Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama adalah berikut ini adalah urutan para raja yang memerintah di Samudra Pasai, yakni Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malikul Zahir, Sultan Muhammad, Sultan Ahmad Malikul Zahir atau Al-Malik Jamaluddin, Sultan Zainal Abidin, dan Sultan Bayah. Yang kedua, kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Yang ketiga, kehidupan ekonomi sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam, sehingga kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Hubungan antara sultan dengan rakyat terjalin baik. Selain itu, sultan juga sangat menghormati para tamu yang datang di Kerajaan Samudra Pasai. Yang keempat, awal tahun 1220 sampai 1520, Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perkembangan Islam dan bahasa sastra Melayu. Selain itu juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Yang ketiga adalah Kerajaan Makassar. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kerajaan Makassar yang pertama, Kerajaan Makassar pada awalnya dipimpin oleh Sultan Alauddin 1591 sampai 1639. Pengganti Sultan Alauddin adalah Sultan Muhammad Said tahun 1639 sampai 1653. Setelah Sultan Muhammad Said wafat, Kerajaan Makassar diperintah oleh Sultan Hasanuddin tahun 1654 sampai 1669 dan mencapai kejayaan setelah menandatangani perjanjian Bongaya. Kerajaan Makassar terus mengalami kemunduran dan akhirnya jatuh ke tangan VOC. Yang kedua, hasil perekonomian Kerajaan Makassar diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Yang ketiga, struktur sosial masyarakat Makassar meliputi Kerang, Maradeka, dan Ato. Islamisasi di Sulawesi berkembang pesat dengan datangnya beberapa ulama dari Minangkabau. Yang keempat, masyarakat Makassar menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Yang keempat, Kerajaan Aceh. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kerajaan Aceh yang pertama, kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh adalah negara Islam, kehidupan masyarakatnya bersifat feodal. Yang kedua, dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Yang ketiga, struktur sosial masyarakat Aceh terdiri atas 4 golongan, yaitu Teku dan Tengku. Yang keempat, perkembangan kebudayaan di Aceh lebih bernuansa Islam. Aceh melahirkan beberapa ulama ternama dengan hasil karyanya. Perbandingan selanjutnya, Indonesia masa kini. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Indonesia masa kini. Yang pertama, sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia saat ini adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Yang kedua, sistem perekonomian saat ini adalah ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini mengedepankan pihak pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian.
Mata pencaharian masyarakat Indonesia saat ini bersektor pada pertanian, pertambangan, dan industri. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak bumi, gas bumi, dan nikel. Yang ketiga, kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa kini terdapat 6 jenis agama yang dianut oleh masyarakat, memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi sikap gotong royong dan toleransi antar masyarakat, dan tidak ada pembagian kasta. Yang keempat, kehidupan budaya masyarakat Indonesia pada masa kini terdapat berbagai macam jenis tari-tarian, upacara adat, makanan khas, dan lain sebagainya. Demikian video presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.